Semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Lydia Puspamuti dengan NIM 2024-081046. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan progres fase UTS untuk mata kuliah analisis proses bisnis dan juga P3L. Di sini saya dengan kelompok saya sudah mengerjakan dengan judul analisis proses bisnis dan rancangan sistem untuk operasional pada warung grosir. Lanjut saja, di sini saya akan membahas tentang latar belakang, bagian alir hasil analisis, elitasi 1, 2, 3, elitasi tahap final, diagram use case, spesifik use case. Oke, saya masuk ke latar belakang dari objek ini. Nah, proyek ini berawal dari sebuah kondisi warung grosir yang masih menjalankan aktivitasnya atau kegiatan operasionalnya itu secara manual. Nah, saya sendiri pun pernah beberapa kali ke warung grosir dan memang ada beberapa operasional atau kegiatan yang mereka lakukan secara manual. Contohnya seperti pencatatan penjualan yang masih pakai buku dan pengelolaan stok yang cuma mengandalkan pengecekan visual langsung sampai proses pemesanan barang ke supplier yang dilakukan lewat contohnya telepon atau lewat WA. Nah, tanpa adanya pencatatan yang terstruktur, dari kondisi itu muncullah beberapa masalah yang cukup sering terjadi. Nah, contohnya itu stok barang sering tidak sesuai antara yang tercatat sama kondisi aslinya. Yang kedua, rawan terjadinya human error karena semuanya dilakukan secara manual. Yang ketiga, riwayat pembelian itu susah dilacak dan rekam penjualan serta keuangan jadi tidak akurat. Nah, makanya dari sini kami merasa perlu adanya sistem informasi yang bantu digitalisasi proses-proses itu. Nah, masuk ke bagian alir. Nah, pada bagian alir di sini kita menggunakan diagram swimlane untuk menunjukkan alur proses bisnis warung grosir secara keseluruhan. Nah, diagram swimlane ini terdapat 4 aktor yang terlibat, yaitu karyawan, owner, supplier, dan pembeli. Nah, pertama dimulai dengan karyawan yang membuka toko, habis itu menyiapkan barang dagangan dan menyiapkan uang kembalian. Setelah itu langsung lanjut ke pengecekan stok, dan karyawan akan mengecek kondisi barang di rak atau di gudang secara visual. Nah, semisalkan stoknya masih ada banyak atau masih oke lah, nah bisa lanjut ke proses penjualan. Tapi semisalkan stoknya menipis atau habis, karyawan akan mencatat barang yang habis dan akan melaporkan ke owner. Nah, setelah itu karyawan melapor ke owner dan ownernya akan menerima laporan itu dan menentukan barang apa saja yang perlu dipesan. Kemudian orang akan menghubungi supplier melalui telepon atau lewat WA untuk memesan barang. Nah, lanjut supplier akan menerima pesanan dan akan mengirim pesanannya ke warung itu. Nah, saat penerimaan barang, karyawan akan menerima barang dari supplier dan memeriksa jumlah dan juga kondisinya. Terus barang disusun rak atau ke gudang dan akan dicatat secara manual di buku stok atau di note seperti itu. Nah, selanjutnya pada proses penjualan di sini pembeli akan masuk untuk membeli barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Nah, karyawan akan membantu mengambil dan menyiapkan barangnya, lalu menghitung total menggunakan kalkulator dan pembeli akan melakukan pembayaran dan karyawan akan menerima pembayaran tersebut, lalu lalu memberikan kembalian dan menyerahkan barangnya, dan akan mencatat transaksi di buku. Nah, selanjutnya, owner akan menghitung total uang hasil penjualan dan akan mencocokkan dengan catatan transaksi yang ada. Nah, selanjutnya, karyawan akan mengecek semua stok yang ada di toko atau di gudangnya. Setelah itu, karyawan akan menutup toko dan selesai. Nah, pada alur ini tuh kelihatan sebenarnya prosesnya cukup panjang dan hampir semuanya masih dilakukan secara manual. Ini yang jadi dasar analisis kami untuk selanjutnya. Lakukan analisis lebih dalam dan nemuin beberapa masalah utama yang perlu disesuaikan. Yang pertama, soal kebutuhan digitalisasi proses operasional. Nah, karena hampir semua proses masih manual, jadi rawan banget kesalahan dan bikin proses kerjanya jadi tidak efisien. Nah, yang kedua, kurangnya integrasi antara proses pengecekan stok, pencetakan transaksi, dan juga pemesanan barang. Nah, jadi mereka itu jalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung. Akibatnya, owner akan sulit memantau kondisi operasional secara menyeluruh. Nah, yang ketiga, pengelolaan stok yang tidak akurat. Karena tidak dilakukan secara real time, sering terjadinya ketidaksesuaian antara stok yang tercatat dengan kondisi yang sebenarnya. Dan restock jadi akan terlambat seperti itu. Keempat, pencatatan transaksi tidak konsisten. Tidak ada semua transaksi dicatat jadi data penjualan tidak lengkap. Dan rekap keuangannya jadi susah. Nah, yang kelima ini resiko kesalahan perhitungan. Karena masih pakai kalkulator manual, hitung harga dan kasih kembalian itu rawan salah. Nah, yang keenam ini tidak ada laporan operasional yang akurat karena semua rekapannya itu dilakukan secara manual dan pastinya memakan waktu.
Nah, yang ketujuh, proses pemesanan barang ke supplier yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi riwayatnya itu akan susah dilacak-lacak dan hasil analisis tadi, kami kemudian masuk ke tahap elitasi kebutuhan sistem. Nah, pada elitasi tahap 1 ini, kami mendaftar 12 kebutuhan fungsional sistem yang mencakup pengelolaan data barang, pencatatan pembelian, pembuatan PO, penerima barang, laporan-laporan untuk owner, portal untuk supplier, dan juga adanya login. Nah, pada tahap yang kedua ini, kebutuhan itu dikategorikan menggunakan MDL, yaitu M adalah mandatory atau artinya wajib ada, dan D itu adalah disable, yaitu artinya mau diinginkan, dan yang L itu adalah later atau yang diartikan bisa ditambahkan nanti. Nah, pada hasil sebagian besar masuk ke kategori M atau mandatory, kecuali fitur supplier di sini yang masuk ke kategori B karena sifatnya lebih ketambahan aja. Nah, di tahap ketiga, evaluasi dilanjut dengan penilaian TOE, yaitu teknikal, operasional, dan ekonomik, yang masing-masing dengan tingkat high, medium, dan low. Dari sini kami bisa menentukan mana kebutuhan yang layak dan realistis untuk diimplementasikan. Dari tahap 3. Nah, selanjutnya 10 fitur utama sistem, yaitu login, mengelola data barang, mengelola pembelian barang, mengelola data PO, mengelola penerima barang, laporan data barang, laporan pembelian, laporan penerima barang, terus terima PO di portal supplier, dan konfirmasi pengiriman barang di portal supplier. Nah, 10 ini jadi acuan untuk pengembangan sistem ke depannya nanti. Dari 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 elitasi tahap final itu, kami visualisasikan ke dalam diagram use case. Nah, di sini terdapat 3 aktor utama, karena emang aplikasi ini kita buat untuk operasional di dalam toko grosir itu sendiri. Jadi tidak ada pembeli di dalam diagram use case ini. Di sini 3 aktor utama yaitu karyawan, owner toko, dan supplier. Nah, karyawan di sini bisa melakukan login, mengelola data barang, pembelian. Karyawan di sini bisa melakukan login, mengelola data barang, mengelola data pembelian, mengelola data penerima barang, dan mengelola data PO. Nah, owner di sini bisa melihat laporan data barang, pembelian, dan penerima. Itu supplier. Supplier hanya punya akses ke portal supplier untuk terima PO dan konfirmasi pengirimannya. Dan juga ada relasi extend yang nunjukin ketergantungan dari fitur-fitur di aplikasi tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke spesifik use case. Jadi di sini terdapat 10 use case yang sudah kami definisikan di sini. Jadi saya akan jelasin satu-satu secara singkat saja. Nah, yang pertama di sini ada login, aktornya itu karyawan dan owner. Nah, di sini mereka akan input jabatan, ID dan juga passwordnya, dan sistem akan validasi lalu mengarahkan ke halaman utama sesuai haknya masing-masing. Nah, yang kedua ini adalah mengelola data barang. Di sini aktornya itu adalah karyawan. Dia bisa menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data barang tersimpan ke database. Nah, selanjutnya yang ketiga ini yaitu mengelola data barang. Aktornya adalah karyawan. Nah, karyawan akan mencatat transaksi pembelian dari supplier yang perlu diperhatikan. Nah, pada tahap ini, stok belum diperbarui dulu, dan stok baru terupdate setelah penerimaan barang dicatat. Nah, yang keempat ini adalah mengelola data PO, aktornya adalah karyawan. Nah, karyawan akan membuat PO atau purchase order. Nah, sistem akan tersimpan dan otomatis kirim notifikasi PO ke portal supplier. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah terima PO. Di sini aktornya adalah supplier. Supplier akan membuka portal dan memeriksa PO yang masuk, lalu mengkonfirmasikan status PO menjadi diterima. Dan karyawan dapat notifikasinya. Nah, selanjutnya yang keenam itu konfirmasi pengiriman barang, aktornya adalah supplier. Nah, jadi setelah PO diterima, supplier isi data pengiriman dan sistem akan mengupdate status PO menjadi dalam pengiriman. Dan notifikasi akan dikirim ke karyawan. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh adalah laporan data barang, aktornya adalah owner. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada laporan data barang, ke-8 ada laporan pembelian barang, dan yang ke-9 ada laporan penerima barang. Di sini ketiganya aktornya adalah owner. Nah, tiganya itu bisa difilter berdasarkan periode dan dicetak atau diunduh sesuai dengan kebutuhan owner itu sendiri. Karena di sini yang sudah saya jelasin, ketiganya itu aktornya adalah owner. Dan yang terakhir, yang ke-10 ini ada mengelola data barang penerima barang. Mengelola data penerima barang. Nah, di sini aktornya adalah karyawan. Jadi karyawan akan mencatat yang sudah datang berdasarkan PO-nya. Dan setelah dicatat, sistem otomatis akan memperbarui stok dan status PO berubah menjadi selesai. Nah, dari 10 spesifik use case yang sudah kami rancang dan sudah saya jelaskan, semuanya sudah selaras sama kebutuhan yang ada di elitasi final. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.